Viral pemberitaan di publik hancurnya PT Sumarekon Tbk oleh karena ulah dan perbuatannya sendiri. Kabupaten Bogor tanggal 12 Oktober tahun 2023. Info dari preman-preman yang mengatakan bahwa PT Sumarekon Tbk akan menuntut dan memperkarakan ke pengadilan pihak tertentu karena PT Sumarekon Tbk tidak mau rugi. Dan Jimmy Mamesa hanya akan menjadi penonton saja. Silahkan tuntut PT KAA dengan Yayasan Kampung Quran Beri Tornando SH, untuk memperebutkan Garap Pacul, tapi mereka itu tidak memiliki tanahnya. Garap Pacul yang cacat hukum, produk kejahatan buatan Burhanuddin Sekdakap Bogor dan itu sudah direncanakan sejak lama. Tanah milik Jimmy Mamesa, sejak tahun 1972 sampai tahun 1973, belum pernah diperjualbelikan, tidak pernah digadaikan, tidak terlibat hutang piutang dan tidak berkasus dengan siapapun baik dengan pihak pemerintah atau swasta. Kepemilikan saya mutlak sesuai bukti dan fakta serta aturan-aturan hukum berlaku dan tanah saya didukung seluruh instansi Pemda yang bersih, BPN yang bersih, Dispenda yang bersih dan lain-lainnya. Mereka orang-orang yang tidak terlibat suap menyuap, money laundry dan tidak korupsi, jumlahnya mencapai 99% dari seluruh pegawai Pemdakap yang ada. Dan jikalau ada oknum Pemda dan lain-lainnya bermain kotor, itu pastinya mereka telah bekerja sama dengan mafia tanah. Itu hasil rekayasa bermodus 378, jumlahnya hanya 1%. Kerjasama dengan PT KAA yang abal-abal, di-backup pendanaan dari Oknum Muljadi Budiman PT MCI, KJA Golf, KAA karena dialah yang membuat semua menjadi kisruh, aktor kejahatan dan otak yang memecah belah, bermain kotor mengatur di lapangan lewat preman-preman, lakukan praktek mafia tanah, yang menyuap oknum aparat yang akhirnya menjadi keparat masuk angin yang menjual beli hukum dari oknum pejabat terendah, oknum TNI berpangkat rendah sampai pada yang tertinggi, walau jumlahnya sedikit hanya 1%. Dari mereka yang menyatakan tanahnya tersebut sedang berperkara di pengadilan. Dan saya nyatakan pengadilan yang bersih itu tidak akan memihak mafia tanah. Jikalau ada pengadilan yang berpihak ke PT KAA, itu adalah oknum pengadilan yang sudah masuk angin, yang sudah tidak hidup di bawah naungan hukum dan Undang-Undang Pancasila lagi. Mereka tahu hukum tapi tidak berdaya oleh tekanan dan modus rekayasa skenario settingan. Karena mereka telah bekerja sama dengan preman untuk menakut-nakuti masyarakat penggarap dan pemilik tanah. Kerjasama yang dibangun dimulai dari oknum RT, RW, Kades beserta perangkatnya hingga camat. Bahkan para mafia tanah didukung mantan camat Sukaraja yang tersebut adalah orang kepercayaan Sekdakap Bogor Burhanuddin. Perbuatan ini sudah mereka rencanakan dan disetting jauh hari. Sekarang ketika muncul ke permukaan dan telah menjadi masalah, mereka semua oknum yang berani lempar baru sembunyi tangan dan cuci tangan. Karena saya yakin siapa yang menabur dialah yang akan menuai dan sekarang sudah waktunya kezoliman berakhir. Saatnya seluruh masyarakat di 4 desa yang selama ini terzolimi untuk menuntut kembali haknya kepada oknum Sekda Burhanuddin. Khususnya kepada PT Sumarekon Tbk yang sebenarnya tanah PT Sumarekon Tbk hanya 20% yang murni dan 80% bermasalah dan cacat hukum tapi sudah dibangun mereka rumah mewah. Seperti contoh pada ahli waris dari keluarga Niko Mamesa, fakta A1 dan akurat. Herdi Mamesa, Roy Mamesa, Ellen Mamesa dan Dewina Korina Mamesa mereka telah menjadi korban karena sejak orang tuanya masih hidup tidak pernah tanahnya dilakukan jual beli, hanya hutang piutang. Namun oleh oknum notaris abal-abal disulap menjadi transaksi jual beli, yang tidak bisa untuk dipertanggungjawabkan. Dan dari 1000 sertifikat rumah yang ada 80% bermasalah karena berdiri di atas tanah 12 sertifikat, 8 sertifikat. Hasil rekayasa dari keluarga Mamesa dan 4 sertifikat masih dimiliki dan berada di tangan pemilik aslinya anak mantan pejabat, artinya itu semua bodong dan cacat hukum. Kami para pemilik tanah meminta untuk para nasabah dan kontraktor, pengembang untuk tidak mau diprovokasi oleh PT Sumarekon Tbk untuk tidak terkecoh oleh marketing PT Sumarekon Tbk. Jika ingin tahu silahkan terjun ke masyarakat di lapangan, jangan ke oknum RT, RW, Kades, Camat, Pemda dan lain-lainnya, jangan ambil keputusan, karena masyarakat petani penggarap akan menuntut keadilan akibat tanahnya di HPL-kan oknum Sekda Burhanuddin, dan jangan mau jadi korban. Sekarang oknum Sekda Burhanuddin tidak pernah masuk kantor, selalu dikawal preman bayaran.
Bahkan sekarang sudah banyak notaris yang terbuka mata dan hatinya, setelah selama ini merasa telah ditekan dan diintimidasi oknum Sekda Burhanuddin, karena yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Sudah waktunya seluruh masyarakat dan paguyuban mendukung karena berdasarkan bukti dan fakta yang akurat Indonesia ini berdiri bukan karena oknum 9 naga, tapi karena rakyat dan masyarakat Indonesia yang telah membayarnya dengan mempertaruhkan jiwa raga darah, air mata dan nyawanya. Seluruh pemilik dan petani penggarap yang terzolimi, yang tanahnya di HPL-kan oknum Sekda Burhanuddin dan kroni-kroninya. Dan kini sudah waktunya rakyat menyampaikan ke publik agar semua diketahui oleh seluruh masyarakat luas. Sudah waktunya semua perbuatan mereka dibuka dan ditelanjangi ke publik, jangan kasih kesempatan kelompok 9 naga beroperasi dengan melanggar asas Pancasila, aturan hukum Indonesia dan Undang-Undang 45. Jangan biarkan terus-menerus mereka lakukan tindak kejahatan untuk melancarkan aksinya. Selain lakukan bayar preman-preman, mereka juga kerap melakukan suap tak pandang bulu kepada siapa saja, seperti pada contoh suap yang mereka ingin lakukan kepada staf dan deputi Kemenko Polhukam. Mereka oknum-oknum itu memberikan suap dengan uang 75 miliar, akan membagi tanah saya, dan juga akan memberikan wanita penghibur agar proses penyelesaian tanah saya ditolak, tetapi semua itu ditolak mentah-mentah oleh Kemenko Polhukam dan menyatakan sewaktu rapat mediasi oknum Burhanuddin dan Eko selaku kaki tangan akan dimasukkan karung yang artinya akan dipenjarakan. Ini jelas pola kerja teroris selalu melakukan sesuatu hanya untuk meloloskan dari jerat hukum. Oknum Sekda Burhanuddin dan kroni-kroninya adalah PNS berseragam, akan tetapi tindak kejahatan mereka itu sadis seperti teroris. Paksa mereka ikuti aturan, bukan justru membuat masyarakat menjadi menderita. Jika PT Sumarekon Tbk ingin menuntut kerugian, tuntutlah Muljadi Budiman di PT MCIKJA Golf dan KAA. Jangan justru menyuruh dan membayar pengacara yang mantan warga binaan dan baru keluar dari jerat hukum, pengacara abal-abal yaitu Koprol Bambu. Petani penggarap dan pemilik tanah adalah bagian masyarakat Indonesia dan bukan warga anarkis, karena kami warga kabupaten ingin hidup aman dan nyaman, apalagi saat ini warga kabupaten di awal tahun 2024 akan melaksanakan pilkada dan pemilu pesta demokrasi. Dan jika PT Sumarekon Tbk ingin tidak rugi, undang semua petani penggarap dan pemilik sah tanah-tanah lalu bayar di notaris. Saya Jimmy Mamesa telah banyak mendapat ilmu, dari setelah terzolimi selama 7 tahun 10 bulan, banyak ilmu dan pengalaman yang bisa saya gunakan untuk melawan seluruh mafia tanah dan mafia hukum. Saya hanya ingin mempertahankan hak saya sesuai bukti dan fakta yang saya miliki. Dan antara PT KAA dengan Kampung Quran jika ingin menuntut perkara kan Pemda melalui produk cacat hukum ciptaan oknum Sekda Burhanuddin dan kroni-kroni. Karena merekalah awal kekisruhan ini terjadi. Saya tidak akan berhenti berjuang hingga darah penghabisan. Dan jika ada yang terkait serta ingin mengetahui lebih dalam tentang berita ini dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesa di nomor WA 0823 1580 0800 atau bisa langsung kepada Jubir KPK Ali Fikri di nomor WA 0852 1607 5917 atau langsung ke KSP Muldoko nomor WA 0813 2007 1957. Ungkap Jimmy Mamesa mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka, Redaksi Kabupaten Bogor mengabarkan.